Assalamualaikum. Halo teman-teman, ayah bunda, adik-adik, kakak-kakak, dan semua yang menonton video ini. Kali ini kami akan membahas tentang sex education, guna untuk menghentikan atau mencegah pelecehan seksual. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, ada Nita Nurhidayah. Yang kedua, ada Peliatri Angela Indah S. Dan yang terakhir ada Erwin Maulana. Jika membahas tentang sex education, apa stigma yang terbentuk pertama kali di pikiran Anda? Apakah hubungan suami istri, alat-alat kontrasepsi, atau hamil dan melahirkan? Tentunya Anda punya pikiran masing-masing dalam memahami kata sex education. Akan tetapi, sex education lebih dari itu semua. Ada sangat banyak definisi atau pengertian yang terbentuk tentang pendidikan seks. Salah satunya yaitu menurut Utsman At-Tawil. Menurut beliau, pendidikan seks yaitu memberikan pelajaran dan pengertian kepada remaja baik laki-laki maupun perempuan sejak ia memasuki usia balik serta berterus terang kepadanya tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan seks, naluri, dan perkawinan. Sehingga ketika ia tumbuh menjadi remaja, ia dapat memahami masalah-masalah kehidupan. Ia telah mengerti akan hal-hal yang haram dan halal, dan ia akan senantiasa bertingkah laku yang islami, serta tidak akan memperturutkan hawa nafsu dan tidak pula menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Apa sih manfaat dari pendidikan seks bagi anak dan remaja? Di antaranya yaitu dapat memberikan informasi yang benar dan jelas tentang perkembangan tubuh di masa peralihan anak ke remaja. Dapat mencegah remaja melakukan seks bebas, dapat mencegah kekerasan dan pelecehan seksual dengan menyadari bahwa mereka harus menghargai dan menjaga tubuh mereka. Dapat mencegah aborsi akibat kehamilan di luar nikah, dapat mencegah pernikahan di usia dini, dapat mencegah penularan penyakit kelamin, dapat membuat remaja mampu menghadapi tekanan dari teman-teman mereka, dan dapat memelihara tegaknya nilai-nilai moral. Lalu, poin penting apa saja yang perlu disampaikan saat memberikan pendidikan seksual? Yang pertama, beritahu bagian tubuh dan fungsinya. Sebelum masuk usia remaja, berikan edukasi seks mengenai area tubuh. Sebagai contoh, Anda mungkin bisa mengenalkan fungsi vagina atau penis, payudara, dan berbagai bagian tubuh lainnya. Di samping itu, sampaikan pada anak bahwa tidak ada yang boleh menyentuhnya tanpa izin, baik teman sebaya, guru, atau orang dewasa lainnya. Tak lupa beritahu anak bahwa bagian-bagian tubuh tertentu sebaiknya tidak disentuh oleh siapapun. Lalu yang kedua adalah pubertas yang akan dialami. Sebelum memasuki masa puber, tidak ada salahnya bagi Anda sebagai orang tua untuk menjelaskan apa saja perubahan pada tubuh nantinya. Biasanya memasuki usia 9 atau 10 tahun, pubertas akan segera dimulai. Jelaskan padanya bahwa semua perubahan ini adalah hal yang normal dan tidak perlu malu atau takut jika fase ini terjadi. Lalu yang ketiga ada aktivitas seksual. Pada usia ini, anak Anda mungkin sudah mulai menaruh perhatian terhadap lawan jenis. Maka dari itu, sudah sepatutnya bagi Anda mulai mengajarkan kepada anak mengenai hubungan dengan lawan jenis. Ya, materi ini juga penting untuk disampaikan pada pendidikan seksual anak dan remaja. Sampaikan kepadanya bagaimana cara memperlakukan teman lawan jenis. Hal ini juga berhubungan dengan edukasi seks mengenai aktivitas seksual. Sebagai contoh, beritahu bahwa berciuman dan berpelukan sudah termasuk ke dalam aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa.
Selain itu, sampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami aktivitas seksual apa saja yang akan dilakukan oleh orang dewasa saat berhubungan seks. Sampaikan pada anak bahwa aktivitas tersebut hanya boleh dilakukan saat sudah menikah dan anak seusianya tidak sepatutnya melakukan aktivitas seksual seperti itu. Sampaikan pula resiko yang mungkin dialami oleh anak seusianya jika melakukan aktivitas seks. Lalu selanjutnya ada kekerasan dan pelecehan seksual. Sejak anak berada di sekolah dasar, berikan pemahaman mengenai pelecehan seksual dengan bahasa yang mudah dimengerti. Jelaskan bahwa anak sudah harus bisa melindungi diri sendiri, misalkan menyampaikan sesuatu atau berteriak ketika ada orang yang berniat jahat atau menggodanya. Tidak hanya itu saja, hal ini juga berupa intimidasi penampilan atau bagian tubuh hingga mencoba menyentuh bagian tubuh tertentu. Jelaskan pula bahwa tidak ada seorang pun yang harus merasa diwajibkan untuk berhubungan seks atas dasar paksaan atau ketakutan. Segala macam seks atas dasar paksaan adalah bentuk pemerkosaan, tidak peduli pelaku adalah orang asing maupun yang mereka kenal baik. Remaja. Apa itu remaja? Dan siapa itu remaja? Remaja adalah peralihan dari masa anak-anak untuk memasuki masa dewasa. Itu pengertian secara umum. Sedangkan menurut psikolog, pengertian remaja adalah suatu periode transisi dari masa awal anak-anak hingga dewasa. Dikatakan remaja saat adanya perubahan fisik yang cepat, pertambahan berat dan tinggi badan, perubahan bentuk tubuh, serta perkembangan karakteristik seksual. Namun, perbedaan pendapat para ahli psikologi itu digambarkan oleh Yesingi D. Gunarso bahwa pengertian remaja adalah perubahan fisik yang didahului dengan kematangan seksual. Lalu menurut Hurlock, remaja adalah mereka yang berada pada usia 12-18 tahun. Lalu menurut Monks, memberi batasan usia remaja adalah usia 12-21 tahun. Lalu menurut Santrok, usia remaja berada pada rentang 12-23 tahun. Remaja perempuan usia di bawah 20 tahun pada dasarnya belum matang secara fisik maupun psikologis. Selain itu, kebanyakan remaja merasa belum siap menjalani peran sebagai orang tua. Karenanya, kehamilan pada usia tersebut menjadi masalah yang sangat serius. Guna menekan angka kehamilan di kalangan remaja, Badan Kependudukan dan Keuangan Berencana Nasional atau BKKBN mengeluarkan aturan mengenai usia ideal untuk menikah, yaitu minimal 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria. Sementara itu, dari segi ilmu kesehatan, usia ideal wanita untuk menikah adalah 20-25 tahun, karena dinilai matang secara biologis dan psikologis. Aspek psikologi sendiri menjadi hal yang penting dalam menjalani pernikahan. Menurut salah satu psikolog, kesiapan mental perempuan berkaitan dengan perkembangan otak bayi. Dampak hubungan intim usia dini. Nah, melihat dari sudut pandang medis, memulai aktivitas seksual sejak usia dini beresiko memberikan berbagai dampak merugikan bagi para remaja, terutama remaja perempuan. Berikut ini beberapa dampak merugikan yang bisa muncul pada remaja yang mencoba berhubungan intim di usia yang terlalu dini. Yang pertama, lebih beresiko mengalami penyakit menular seksual. Kemampuan membuat keputusan yang belum sepenuhnya matang juga membuat remaja beresiko lebih tinggi tertular penyakit menular seksual. Bahkan orang berusia 15-24 tahun merupakan kelompok umur terbanyak mengidap infeksi menular seksual. Contoh dari penyakit menular seksual adalah Chlamydia, herpes kelamin, sifilis alias raja singa, gonorrea hingga HIV. Kemudian yang kedua,
resiko kanker serviks atau kanker leher rahim jadi meningkat. Kanker serviks atau kanker leher rahim merupakan salah satu jenis kanker yang paling umum diderita oleh perempuan di Indonesia. Kanker ini bisa terjadi akibat infeksi human papilloma virus HPV yang dapat ditularkan melalui hubungan seks. Ada beberapa hal yang meningkatkan risiko seseorang perempuan terkena penyakit ini. Salah satunya adalah melakukan hubungan intim di usia yang terlalu dini. Perempuan yang melakukan hubungan intim pertama kali sebelum usia 16 tahun akan mengalami kenaikan risiko terkena kanker serviks dengan rentang yang cukup signifikan, yaitu 1,6 kali hingga 58 kali lebih beresiko. Semakin muda usia saat hubungan intim pertama kali dilakukan, maka semakin tinggi juga resiko seseorang terkena kanker serviks di kemudian hari. Yang ketiga, beresiko lebih tinggi hamil di luar nikah. Hamil di luar rencana bagi remaja-remaja usia sekolah tentu akan menghambat masa depannya. Namun hal ini beresiko tinggi dialami oleh anak yang mulai melakukan hubungan intim sejak usia dini. Hanya 35,3% remaja perempuan dan 31,2% remaja laki-laki berusia 15-19 tahun yang mengetahui kalau perempuan bisa hamil meski hanya berhubungan seks 1 kali. Hal ini membuat angka kehamilan pada remaja yang aktif secara seksual masih tinggi. Yang keempat, remaja yang hamil beresiko lebih tinggi mengalami komplikasi. Nah, dampak negatif hubungan intim usia dini tidak berhenti ketika remaja yang hamil di luar nikah kemudian dikawinkan dengan pasangannya. Sebab kehamilan yang terjadi pada perempuan usia remaja beresiko lebih tinggi mengalami komplikasi alias gangguan pada kesehatan ibu maupun bayi. Perempuan yang hamil saat usia remaja beresiko lebih tinggi melahirkan bayi secara prematur dan bayi dengan berat badan lahir rendah. Selain itu, saat proses persalinan, remaja juga lebih beresiko mengalami pendarahan yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kematian ibu dan bayi. Resiko pendarahan parah bahkan kematian ibu juga muncul apabila janin yang ada di dalam kandungan berusaha digugurkan atau diaborsi dengan cara-cara ilegal yang tidak aman atau sesuai dengan ketentuan hukum maupun medis. Nah, untuk materi selanjutnya mengenai perilaku seksual. Di bawah ini terdapat beberapa macam-macam perilaku seksual. Di antaranya, yang pertama, bergaul dengan lawan atau sesama jenis. Yang kedua, berdandan untuk menarik perhatian. Yang ketiga, menyalurkannya melalui mimpi basah. Yang keempat, berhayal atau berfantasi tentang seksual. Yang kelima, mengobrol tentang seksual. Yang keenam, menonton film pornografi. Yang ketujuh, masturbasi atau onani. Yang kedelapan, tertarik sama lawan jenis. Dan yang terakhir, pegangan tangan. Nah, jadi teman-teman, perilaku seksual itu bukan saja berhubungan dengan seks, tetapi segala tindakan yang muncul karena dorongan seksual itu disebut perilaku seksual. What do I do? Apa yang seharusnya dilakukan remaja agar hasrat seksual ini tidak muncul dan tidak merugikan dirinya? Ada beberapa tips, di antaranya yang pertama, hindari lingkungan yang buruk. Lingkungan merupakan area bersosialisasi setelah keluarga. Ketika lingkungan yang digunakan untuk bersosialisasi bukanlah lingkungan yang baik, maka perilaku yang menyimpang ini dapat saja terjadi. Yang kedua, batasi waktu keluar rumah. Waktu untuk bersosialisasi memang penting, namun harus ada aturan dan batasan-batasannya. Batasan dan aturan di dalam keluarga harus dibicarakan dengan seluruh anggota keluarga agar nyaman satu dengan yang lain. Aturan yang dibuat tersebut dapat digunakan agar kalian para remaja tidak terjerumus pada pergaulan yang tidak sehat.
terutama pada malam hari. Sebaiknya kalian tidak boleh keluar kecuali ada hal yang mendesak atau dapat pula dengan didampingi oleh orang tua. Yang ketiga, isi waktu kosong. Ada banyak kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengisi waktu yang kosong dengan kegiatan yang bersifat positif. Mengisi waktu kosong menghindarkan diri dari sikap bermalas-malasan atau bahkan pergi keluar untuk bergaul dengan mereka yang telah terjerumus. Untuk remaja, isilah waktu kosong dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung keahlian ataupun kemampuan seperti ekstrakurikuler dan organisasi. Dengan begitu, waktu akan terisi oleh hal-hal yang bernilai positif. Yang keempat, jangan salah bergaul. Nah, bagi remaja yang kini sedang pubertas, kalian pasti akan memilih teman yang mengasihkan daripada yang baik. Walaupun tidak boleh membeda-bedakan teman, tapi ada baiknya apabila memilih teman yang memang baik untuk masa depan kita. Karena memilih teman yang dalam artian tidak menjerumuskan kita pada kondisi yang buruk. Apabila seorang remaja sudah memiliki teman yang tidak benar, maka secara tidak sadar, remaja tersebut akan terbawa arus yang tidak benar juga. Yang kelima, memperdalam iman. Perkuat iman dan dekatkan hubungan remaja dengan Tuhannya, akan membawa mereka jauh dari kata dosa. Semakin banyak kita memperdalam dan memperkuat iman, maka semua ajaran yang menyimpang pun sudah pasti tidak akan inilah yang membawa kalian jauh dari terjerumus kata dosa. Yang keenam, tidak mencoba-coba. Masa remaja yang dipenuhi dengan teka-teki sehingga mengakibatkan rasa ingin tahu yang besar membuat remaja ingin mencoba hal-hal baru. Memang wajar, remaja memiliki perasaan tersebut. Tapi ada baiknya dipilih terlebih dahulu apa yang harus dicoba dan tidak. Hal-hal yang harus kalian coba adalah sesuatu yang bersifat positif dan membawa kalian pada keberhasilan. Mencoba sesuatu yang bersifat negatif akan membawa kalian pada hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Nah, masa remaja ini masa-masa emas dan kesempatan besar buat nyoba banyak hal. Semakin banyak kalian menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan seru yang bikin emosi positif muncul, semakin rendah juga kemungkinan kegiatan negatif yang tidak penting buat mengembangkan diri kalian muncul. Jadi, semakin banyak kalian mencari kegiatan positif untuk digeluti, sebenarnya di sini kalian berhasil menyalurkan atau mengalihkan hasrat seksual kalian ke dalam bentuk kegiatan-kegiatan positif. Go try new things. Kok bisa? Nah, di sini muncul beberapa pertanyaan para remaja, di antaranya, kok bisa hasrat seksual ini muncul? Kok bisa sih muncul pikiran yang enggak-enggak kayak gitu dalam diriku? Nah, jangan khawatir, untuk kalian para remaja, hasrat seksual ini normal kok. Kalian tidak perlu merasa malu, bersalah, atau merasa kotor ketika kalian mempunyai pikiran ingin dekat-dekat terus sama orang yang kalian suka. Hasrat seksual ini muncul karena adanya perubahan-perubahan serta peningkatan hormon pada masa kalian remaja. Karena ada perubahan dan peningkatan hormonal yang bisa menyebabkan meningkatnya hasrat seksual kalian juga. Your body, your rules. Nah, sangat penting untuk menyayangi tubuh kita. Apalagi di masa remaja biasanya banyak terjadi kurang percaya diri dengan bentuk badan sendiri, atau dianggap tidak maco, berat badan kurang atau kebesaran, ukuran payudara kecil misalnya, dan masih banyak lagi. Nah, yang kalian perlu tahu, tubuh kalian itu milik kalian. That's yours, all of it. Bukan milik orang tua, bukan milik pacar. Tubuh kalian itu milik kalian dan tidak ada yang boleh melakukan apapun.
yang bisa membuat kalian malu, gak nyaman, dan dibenci dengan tubuh kalian sendiri. So, please love yourself, karena dari masing-masing kalian mempunyai keunikan tersendiri. And you are amazing, nobody can tell you otherwise. Pelecehan seksual ada perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik yang merujuk pada seks. Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja, baik tempat umum seperti bis, pasar, sekolah, kantor, maupun di tempat pribadi seperti rumah. Dalam kejadian pelecehan seksual, biasanya terdiri dari 10% kata-kata pelecehan, 10% intonasi yang menunjukkan pelecehan, dan 80% nonverbal. Walaupun secara umum wanita sering mendapat sorotan sebagai korban pelecehan seksual, namun pelecehan seksual dapat menimpa siapa saja. Korban pelecehan seksual bisa jadi adalah laki-laki ataupun perempuan. Korban bisa jadi adalah lawan jenis dari pelaku pelecehan ataupun berjenis kelamin yang sama. Agar terhindar dari tindakan pelecehan seksual, berikut tips yang dapat dilakukan. Yang pertama, bersikap percaya diri. Sikap percaya diri dipercaya dapat mencegah terjadinya pelecehan seksual. Melansir dari berbagai sumber, Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi mengatakan bahwa pelaku pelecehan seksual cenderung mengincar korban yang terlihat lemah dan tidak percaya diri. Karenanya, sebisa mungkin usahakan untuk selalu menunjukkan sikap percaya diri guna meminimalisir terjadinya pelecehan seksual. Beranilah menyuarakan keberatan jika ada seseorang yang melakukan hal tidak mengenakan. Kedua, mempelajari ilmu bela diri. Nah, salah satu tips menjaga diri agar terhindar dari pelecehan seksual adalah dengan mempelajari teknik dasar perlindungan diri. Ilmu bela diri dianggap penting untuk dipelajari guna mencegah terjadinya pelecehan seksual. Dengan mempelajari ilmu dasar bela diri, seorang dapat melindungi dirinya sendiri dan orang lain. 3. Membawa alat perlindungan diri untuk keadaan darurat. Nah, alat-alat seperti pemecah kaca, semprotan cabai, dan stun gun dapat digunakan sebagai alat pelindungan diri darurat jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena itu, salah satu dari benda ini penting untuk selalu berada dalam jangkauan tangan. Hal ini dilakukan agar korban dapat melumpuhkan pelaku yang ingin melakukan tindakan pelecehan seksual. Kemudian yang keempat, waspada terhadap lingkungan sekitar. Nah, jadi yang keempat ini kita harus hindari lokasi dan keadaan lingkungan yang sepi agar dapat meminimalisir terjadinya tindak kejahatan seksual. Karena banyak pelaku kejahatan seksual yang melancarkan aksinya di tempat sepi. Meskipun begitu, kewaspadaan di tempat yang ramai juga tidak bisa disepelekan begitu saja. Alangkah baiknya jika perjalanan melewati tempat-tempat yang sepi tidak dilakukan seorang diri. Bawalah teman atau kerabat yang sekiranya bisa melindungi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang terakhir adalah menghindari tindak pelecehan di tempat kerja. Nah, pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja, termasuk di tempat kerja. Melansir nobu.com dan Human Rights EU, ada beberapa cara yang dapat dilakukan seorang pekerja dalam mencegah pelecehan seksual di lingkungan kerja. Nah, jadi itulah teman-teman semuanya tips untuk melindungi diri dari tindak pelecehan seksual. Oke, itu adalah pembahasan terakhir dan sampai sini pula sharing kita. Semoga video ini dapat bermanfaat dan jika berkenan, jangan lupa untuk share video ini. Sampai jumpa lagi. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari kekerasan dan pelecehan seksual.